Pemimpin apel memasuki lapangan apel dan menyiapkan peserta apel oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Cek! Tegak! Cek! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel pagi siap dimulai. Lapor, apel pagi SMP Negeri 3 Bayat, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, siap dilaksanakan. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nanti kalau Ibu selamat pagi, adik-adik semua membalas pagi luar biasa. Tepuk tangan. Bisa dilaksanakan? Ya, coba ya, biar semangat pagi-pagi sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selamat pagi, luar biasa. Diulangi sekali lagi ya. Luar biasanya tadi belum. Selamat pagi, luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa berdiri di lapangan ini berkumpul guna melaksanakan pembinaan ataupun penyuluhan terkait dengan adanya beberapa kasus yang menonjol di wilayah Kabupaten Klaten. Kami dari Polres Klaten ini merupakan kegiatan rutin kami Polwan. Jadi kami sampaikan di sini bahwa setiap hari Senin kita melaksanakan baik itu pembinaan ataupun penyuluhan langsung kepada siswa-siswi SMA di wilayah Kabupaten Klaten. Dan untuk hari ini, hari Rabu, kita melaksanakan pembinaan ataupun penyuluhan di sekolah SMP, ya tingkat SMP se-Kabupaten Klaten. Hari Senin, Rabu, Kamis kita melaksanakan baik itu pembinaan ataupun penyuluhan di sekolah-sekolah baik tingkat SMA, SMP, dan SD. Karena kemarin juga terkait maraknya penculikan anak ya di tingkat anak-anak SD. Jadi kami kemarin turun langsung dan sampai sekarang juga masih berlangsung. Jadi kami akan membacakan terkait banyaknya kejadian-kejadian yang notabene di sini adalah para pelakunya adalah anak-anak baik tingkat SMA ataupun SMP. Ya, ini kami sampaikan biar adik-adik semua di sini juga tahu, adik-adik semua tahu dan tentunya nanti ke depan tidak dilaksanakan. Telah melakukan penindakan terhadap 1.372 pelanggar lalu lintas yang didominasi oleh pelajar berupa tidak dimilikinya SIM, tidak memakai helm, knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai spektek dan tidak memakai spion. Ini sepanjang bulan Januari 2023 telah terjadi sebanyak 138 kasus kecelakaan. Apabila kita perhatikan secara detail, ternyata hampir 23% diantaranya melibatkan remaja berusia di bawah 16 tahun dengan status pelajar yang berkendara sepeda motor. Ini menjadi perhatian buat kita semua bahwa adik-adik selama belum berusia 17 tahun itu artinya adik-adik belum
boleh membuat SIM dan tidak boleh mengendarai sepeda bermotor. Di sini ada yang bawa sepeda motor ke sekolah? Nggak ada ya? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, mencermati data kecelakaan seperti di atas dapat kita maknai bahwa budaya disiplin masyarakat Indonesia pada umumnya dan para pelajar khususnya masih sangat rendah. Meskipun sebagian diantaranya sudah tertib dan disiplin, potret masih rendahnya tingkat disiplin pelajar ini bukanlah merupakan sebuah rekayasa, tetapi selaras dengan fakta yang ada melalui pengamatan terhadap para pelajar ketika sedang berlalu lintas di jalan raya. Hal ini dapat dilihat dan banyak dijumpai pada pagi dan siang hari ketika para pelajar seakan saling berlomba untuk lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Tidak ada yang mau mengalah, bahkan lampu merah seakan bukan tanda untuk berhenti dan memberi kesempatan pengguna jalan yang lain. Hal lainnya yang sangat membahayakan adalah ketika hendak membelok ke kiri atau ke kanan dan berpindah jalur, para pelajar terkadang tidak memberi tanda bagi pengguna jalan yang lain. Di samping itu juga masih banyak ditemukan ketika berkendara sepeda motor, para pelajar berboncengan lebih dari 2 orang, tidak mengenakan helm sebagai peralatan keselamatan, serta tidak menyalakan lampu utama. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya tekankan kepada para adik-adik sekalian agar dapat ikut berperan aktif dalam mewujudkan Kamtibmas dan Kamsel Tipcar lantas yang aman dan tertib. Sebagai pelaku maupun korban meningkat. Pada bulan Januari 2023 di wilayah hukum Polres Klaten ada 8 laporan polisi dengan korban pelajar sebanyak 3 orang dan pelajar sebagai pelaku sebanyak 5 orang. Kasus tersebut yang pertama adalah adanya kasus pembuangan bayi. Ini kami sampaikan bahwa kemarin dari Polres Klaten menemukan bayi di daerah Kemalang. Setelah ditelusuri dan pelakunya tertangkap, kita sebenarnya juga sangat miris bahwa pelaku itu adalah anak pelajar SMP. Ya, artinya ini yang adik-adik semua juga harus sama-sama menjaga. Hamil, ya kalau berhubungan badan tentunya. Jadi ini saya mengharapkan mungkin di sini kelas 9 ya yang sudah ada pelajaran reproduksi, silakan adik-adik untuk dalam bergaul itu benar-benar kita harus memilih yang bisa memilih teman dalam bergaul, dan lingkungan juga sangat berpengaruh dalam pergaulan kita. Ini terkait dengan kasus pembuangan bayi yang notabene adalah anak-anak pelajar SMP, salah satu masyarakat di daerah Wonosari, bahwa anak itu sudah melakukan persetubuhan sering, ya persetubuhan sering, dan kembali lagi anak tersebut adalah masih SMP, masih pelajar SMP, dan ini juga sampai hamil, sampai mempunyai anak, dan dilakukan oleh yaitu tadi karena pergaulan ataupun faktor keluarga. Kasus persetubuhan anak di bawah umur. Yang selanjutnya terkait dengan kasus narkoba. Kasus narkoba pada Januari tahun 2023, Polres Klaten telah mengungkap sebanyak 6 kasus dan 9 tersangka diantaranya dengan korban adalah pelajar. Dan peredaran gelap narkoba diindikasikan sudah sampai pada siswa-siswi di jenjang sekolah dasar. Kemudian menjadi budaya hidup, penyebab adanya pelaku kejahatan
kasus yang dilakukan oleh anak-anak semuanya diproses hukum. Ya, ini agar adik-adik tahu, walaupun adik-adik di bawah umur, tetapi untuk proses hukum tetap berjalan. Tetapi memang dalam waktu sidik atau BAP pun adik-adik tidak dilaksanakan penahanan. Saya harapkan mulai dari sekarang untuk adik-adik belajar lebih tertib, mentaati segala peraturan yang berlaku, baik itu dalam keluarga, sekolah, lingkungan, ataupun agama. Kita karena ibu kita adalah seorang perempuan. Hormati dan bersikap sopan santun kepada orang tua dan ibu guru, karena berkat didikan beliau kita menjadi tumbuh dan pintar seperti sekarang ini. Serta hargailah orang yang lebih dewasa atau yang lebih senior, sebagaimana kalian juga ingin dihargai. Jadi kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini, terutama di wilayah Delangu dan Wonosari, ini juga marak adanya aduan yang masuk di kami di Polres Klaten adalah adanya balap liar. Balap liar ini juga kebanyakan itu adalah anak-anak pelajar, baik itu dari tingkat SMA ataupun tingkat SMP. Ya, mungkin ke sekolah tidak membawa motor, tetapi kalau sudah di rumahnya atau mungkin karena faktor lingkungan dengan teman-temannya, itu juga akhirnya adik-adik semua akan terbawa, akan ikut-ikutan untuk kegiatan balap liar. Ya, ini kemarin dari kami Polres Klaten juga menangkap 23 orang, 23 adik-adik, baik itu dari pelajar tingkat SMA ataupun tingkat SMP. Ya, ini di wilayah Klobong dan di wilayah Bulan. Ya, ini antara perbatasan antara Klaten dan Sukoharjo. Tetapi terakhir masih ada juga kejadian terkait dengan balap liar. Ini saya juga mengharapkan kepada adik-adik semua bahwa hal-hal yang memang tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan dan itu melanggar, ya silakan adik-adik jangan melakukan. Ya, bisa dipahami adik-adik semua? Kok lemes bisanya? Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi saya mengharapkan terutama di SMP Negeri 3 Bayat ini tidak ada kejadian ataupun pada saat nanti kita kita mengetahui ada kejadian, tidak ada itu pelajar dari SMP Negeri 3 Bayat. Kita juga kemarin malam Rabu atau malam Kamis melaksanakan kegiatan operasi pekat atau razia di sini. Jadi razia yang kita laksanakan itu adalah beberapa hotel yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Dan kami juga mendapatkan bahwa ada pelajar. Ini sebenarnya sangat miris karena apa? Pelajar masih SMA, tetapi sudah seringkali mereka check-in di hotel. Ya, ini juga saya sampaikan biar tidak terjadi di pelajar SMP Negeri 3 Bayat ini. Ya, ini sebagai wawasan, sebagai pandangan bahwa hal-hal semacam ini adik-adik tidak boleh lakukan. Ya, tidak boleh lakukan, apalagi sampai check-in di hotel. Sudah sering melaksanakan, tetapi baru kemarin ketangkepnya karena kita pas kebetulan ada razia. Jadi kemarin-kemarin aman karena tidak ada razia dari Polres. Akan terjadi ke depannya. Jadi silakan kalau hal-hal yang seandainya itu memang melanggar, tidak sesuai dengan norma, silakan kita di sini saling mengingatkan ya, saling mengingatkan antar temannya.
Kalau temannya kok sudah agak miring-miring, agak melenceng, ya kita sama-sama mengingatkan. Kita tidak boleh membuli antar teman, karena masih ada beberapa siswa, adik-adik siswa ini yang merasa dibully oleh temannya sendiri. Ya, ini juga karena apa? Ini juga ada pasalnya. Ya, ada pasalnya terkait dengan pembulian di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 80. Ya, ini juga adik-adik tidak boleh melaksanakan terkait dengan pembulian kepada antar teman ataupun siswa-siswa itu sendiri di SMP Negeri 3 Bayat ini. Memang benar-benar terjadi, ya, yang memang benar-benar terjadi dan sudah kita tangani. Adik-adik semua, mari sama-sama kita membantu. Ya, kalau adik-adik siswa di sini berarti membantu bapak dan ibu guru. Akan ada sanksinya. Saya harapkan mulai dari sekarang untuk adik-adik semua belajar lebih tertib, mentaati segala peraturan yang berlaku baik dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan. Ada beberapa pertama, adik-adik dilarang membawa maupun mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba dan miras, minum-minuman keras. Yang kedua, bagi yang tidak memiliki SIM dilarang mengemudikan kendaraan bermotor. Ini juga sama, pada saat nanti akan ada razia, adik-adik belum memiliki SIM tetapi sudah menaiki sepeda motor, itu juga akan kena tilang. Ya, ini agar dipedomani. Yang ketiga, dilarang menggunakan kendaraan dengan knalpot brong atau yang tidak sesuai dengan spek tek. Ini juga setiap malam minggu kita melaksanakan giat 21 atau razia. Itu juga masih banyak hasil dari knalpot yang tidak sesuai dengan spek tek. Ya, ini juga ada beberapa yang ditilang itu sebagian ada pelajar. Ya, jadi rekan-rekan kalau di rumah mungkin kakaknya atau bapaknya mungkin memakai sepeda motor tetapi untuk knalpot itu tidak memakai knalpot yang standar, silahkan setelah ini disampaikan kepada kakak ataupun orang tuanya ataupun saudaranya yang agar diganti sesuai dengan spek tek ya untuk knalpot. Yang keempat, tentunya kami dari Polres Klaten akan menindak setiap tindak pidana dan akan diproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku kepada pelaku utama. Turut serta, ya di sini turut serta itu sudah tahu ada kejadian tetapi tidak melaporkan, ya, atau pihak lain yang mengetahui dan membiarkan terjadinya suatu tindak pidana. Saya mengharapkan seluruh pelajar di Kabupaten Klaten dan Polres Klaten adalah mitra Kamtibmas. Mari bersama-sama kita jaga dan pelihara Kamtibmas kondusif di Kabupaten Klaten. Jadilah generasi penerus bangsa yang bertakwa, kreatif dan inovatif. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara. Saya sampaikan di sini, saya mengucapkan selamat belajar, kejar dan wujudkanlah cita-citamu. Sebelum saya tutup, ada yang pengen jadi polisi, tentara, ada nggak? Nggak ada. Polwan, ada nggak? Ada ya satu. Sini ada nggak?
sedikit bagaimana persiapannya terkait seandainya adik-adik pengen. Lapor, apel pagi telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat. Dan pembina apel meninggalkan lapangan apel. Tambahan, mungkin setelah ini bisa foto bersama adik-adik dengan para guru, mohon izin bisa untuk